regional. Pendapatan regional atau regional income merupakan istilah yang diturunkan dari pendapatan nasional. Pendapatan regional dapat didefinisikan sebagai nilai produksi dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian wilayah dalam satu periode atau 1 tahun. Pendapatan regional menunjukkan besar kecilnya tingkat pendapatan masyarakat dalam satu wilayah tertentu. Tingkat pendapatan regional dapat dinyatakan dalam bentuk total pendapatan regional atau wilayah, pendapatan rata-rata atau pendapatan per kapita masyarakat wilayah. Pendapatan regional dapat dihitung berdasarkan metode harga konstan atau harga tetap, atau biasa disebut dengan pendapatan real, atau dengan metode harga berlaku atau pendapatan nominal. Konsep-konsep pendapatan regional. Yang pertama adalah produk domestik. Produk domestik merupakan jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian wilayah atau daerah dalam 1 tahun, yang berasal dari seluruh faktor produksi yang berada dalam wilayah atau daerah tersebut, tanpa memandang apakah faktor produksi tersebut dimiliki oleh wilayah tersebut atau dimiliki oleh penduduk wilayah lain. Yang kedua adalah produk regional. Produk regional ini adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi milik penduduk, baik daerah itu sendiri maupun di daerah lain. Yang ketiga adalah produk domestik regional bruto atau PDRB. Nah, PDRB ini adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen pendapatan, faktor upah dan gaji, bunga, sewa tanah, dan keuntungan penyusutan dan pajak tidak langsung. Produk domestik regional itu atau PDRN, harga pasar, merupakan jumlah PDRB atas dasar harga pasar dikurangi dengan penyusutan atau depresiasi barang-barang modal, atau dapat ditulis dengan PDRN HP sama dengan PDRB HP dikurangi depresiasi. Yang selanjutnya adalah produk domestik regional, yaitu harga faktor. PDRN harga faktor adalah nilai PDRN harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. Pajak tidak langsung neto adalah hasil selisih antara pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi, atau biasa ditulis dengan PDRN HF sama dengan PDRN HP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Selanjutnya adalah pendapatan regional. Pendapatan regional adalah jumlah produk domestik regional neto harga faktor ditambah dengan pendapatan faktor produk neto atau PFPN. Nah, PFPN ini adalah selisih antara penerimaan yang diterima oleh faktor produksi daerah yang ada di luar daerah. Berdasarkan siklus makro, diagram di atas secara sederhana dapat dijelaskan beberapa arus transaksi yang terjadi antara produsen dengan konsumen, yaitu arus persediaan faktor produksi yang terdiri dari unsur tanah, tenaga kerja, kapital, dan kewirausahaan. Sedangkan arus balas jasa faktor produksi atau pendapatan yang terdiri atas unsur sewa tanah, upah, dan gaji, bunga, dividen, serta keuntungannya. Arus pengeluaran untuk kebutuhan konsumsinya, dan arus barang dan jasa yang menjadi konsumsi. Diagram di atas menunjukkan adanya hubungan secara langsung antara arus produk real dengan arus uang atau moneter. Apabila seluruh transaksi dikonversikan ke dalam satu satuan moneter atau rupiah, maka keempat alur transaksi tersebut akan memberikan besaran nilai yang sama.
Nah, aliran faktor produksi dari rumah tangga ke produsen akan menyebabkan terjadinya arus balik dari produsen. Untuk diagram selanjutnya, berdasarkan aliran atau siklus ekonomi disebut sebagai produk regional atau pengeluaran atau penggunaan regional maupun pendapatan regional. Nah, dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, ditinjau dari segi produksi. Nah, disebut sebagai produk regional merupakan penjumlahan komponen nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Nah, yang kedua, ditinjau dari segi pengeluaran atau penggunaan disebut sebagai pengeluaran atau penggunaan atas produk regional yang merupakan penjumlahan dari pengeluaran konsumsi akhir yang dilakukan oleh rumah tangga, lembaga nirlaba, pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Nah, yang ketiga, ditinjau dari segi pendapatan, disebut sebagai pendapatan regional, merupakan jumlah pendapatan atau balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki atau dikuasai oleh penduduk suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Empat, siklus pendapatan dan penerimaan regional. 1. Arus pendapatan faktor regional. Dikatakan bahwa pendapatan yang mengalir antar wilayah tersebut dapat berupa pendapatan faktor itu sendiri atau distribusi primer atau redistribusi pendapatan atau distribusi sekunder antar pelaku ekonomi maupun antar wilayah dalam bentuk pemberian atau penerimaan hibah atau transfer. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang diterima masyarakat yang diturunkan dari berbagai sektor ekonomi produksi akan didistribusikan atau dialokasikan kembali kepada pihak-pihak lain di dalam wilayah maupun ke wilayah lain atau di wilayah lain. 2. Alur pendapatan dan penerimaan regional. Dari bagan di atas dapat disimpulkan bahwa PDRB menurut sektor produksi atau pendekatan nilai tambah lebih mencerminkan tentang tingkat produktivitas suatu daerah atau wilayah. Data tersebut menjelaskan tentang kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan output atau produk, serta dalam menciptakan nilai tambah. Sedangkan PDRB menurut penggunaan lebih menggambarkan tentang bagian dari produk regional yang digunakan untuk konsumsi akhir, pembentukan modal, serta yang diekspor. Agar dapat melihat peran ekonomi domestik, maka total PDRB tersebut harus dikurangi dengan impor. Bahkan arus transaksi yang sama berlaku juga bagi kegiatan dalam proses distribusi atau primary distribution, serta redistribusi pendapatan atau pengalokasian kepada pihak lain atau disebut sebagai transfer, yang artinya proses ini terjadi antar daerah atau antar wilayah yang akhirnya akan berdampak terhadap struktur pendapatan atau penerimaan daerah. Pendekatan untuk menghitung pendapatan regional terdapat dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung yang kita akan bahas kali ini yang pertama kali yaitu pendekatan produksi. Pendekatan produksi yaitu pendekatan dengan menjumlahkan nilai produksi ke ekonomi produktif dengan cara menghitung nilai tambah terlebih dahulu. Misalnya dalam pertanian, yaitu memiliki nilai output sebesar 500 dan nilai input sebesar 50. Maka jika kita menghitung adalah NT sama dengan NO dikurangi NI. NT sama dengan NO dari pertanian yaitu 500 dan NI dari pertanian yaitu 50. Maka diketahui NT dari pertanian adalah 450. Hal ini nanti akan dihitung sampai dengan kolom perdagangan dengan rumus yang sama, yaitu NT sama dengan NO dikurangi NI. Jika sudah dihitung dari kolom pertanian sampai kolom perdagangan, maka diketahui nilai tambah dari tabel di samping itu sebesar 1450. Oke, yang kedua yaitu dari metode langsung, yaitu pendekatan pendapatan dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan dari faktor produksi. Dan yang terakhir dari metode langsung yaitu pendekatan
pengeluarannya itu dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran agregat pada wilayah tersebut dengan rumus Y sama dengan C plus I plus G plus XN. Diketahui bahwa Y ini adalah pendapatan sama dengan C adalah konsumsi rumah tangga, I adalah konsumsi industri, G adalah konsumsi pemerintah, dan XN adalah ekspor neto. Metode yang kedua yaitu metode tidak langsung untuk menghitung pendapatan regional. Metode tidak langsung yaitu dengan cara mengalokasikan produk domestik bruto dari wilayah yang lebih luas ke masing-masing wilayah berikutnya. Dengan permisalan yaitu mengalokasikan PDB ke provinsi dengan alokator tertentu. Alokator tertentu yang dimaksud adalah yang pertama tenaga kerja dan penduduk, yang kedua nilai produksi bruto atau neto, yang ketiga adalah jumlah produksi fisik, yang terakhir adalah alokator tidak langsung. Selanjutnya adalah contoh perhitungan harga konstan. Nah, bisa kita lihat di dalam PPT tersebut, itu disajikan tabel kondisi pada tahun 2010 dan juga tabel kondisi pada tahun 2015. Nah, pada kondisi tahun 2010, total nilai produksinya adalah 25 juta, sedangkan pada tahun 2015 adalah 30.500.000. Nah, langsung saja kita lihat bagaimana perhitungan nilai produksi selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 jika dihitung dalam harga yang berlaku. Nah, jadi rumusnya itu sendiri yaitu nilai produksi sama dengan total nilai produksi pada tahun 2015 dikurangi total nilai produksi pada tahun 2010, nanti ketemunya berapa, terus kita presentasikan. Jadi kita nanti melihat presentasinya sudah kelihatan. Ya, langsung saja, berarti kita masukkan 30.500.000 dikurangi 25 juta yaitu 12.500.000. Nah, lalu kita presentasikan dengan cara 12.500.000 dibagi dengan 25 juta kali 100%. Nah, hasilnya yaitu 50%. Jadi seperti itu. Selanjutnya, kita juga akan menghitung nilai produksi pada tahun 2015 dalam harga konstan tahun 2010. Nah, cara membuat tabelnya yaitu seperti ini. Jadi, untuk kolom jumlah produksi, nanti kita menggunakan data di tahun 2015, sedangkan pada kolom jumlah harga per unit, itu kita menggunakan data di tahun 2010. Sehingga total keseluruhannya nilai produksinya yaitu 29.750.000. Untuk perhitungannya itu masih sama seperti tadi konsepnya. Jadi langsung saja kita masukkan yaitu 29.750 dikurangi 25 juta dan hasilnya yaitu 4.750, dan kita presentasikan caranya itu 4.750 dibagi dengan 25 juta kali 100%, yaitu ketemu 19%. Dari hasil perhitungan tersebut, sehingga dapat disimpulkan selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, secara real nilai produksinya hanya mengalami peningkatan 19% saja. Selanjutnya kita juga akan pelajari bagaimana perhitungan dari indeks harga. Nah, indeks harga itu digunakan untuk apa sih? Jadi indeks harga ini digunakan untuk melihat perubahan harga baik itu barang maupun jasa selama satu periode tertentu. Nah, indeks harga dasar ini dijadikan sebagai patokan dalam perhitungannya. Nilainya sama dengan 1 atau jika dinyatakan dengan persen sama dengan 100. Untuk rumusnya itu sendiri yaitu indeks harga sama dengan pendapatan domestik regional bruto nominal dibagi dengan pendapatan domestik regional bruto real. Jadi seperti itu. Nah, kita langsung lihat saja contoh soalnya seperti apa. Untuk contoh kasusnya, kita masih menggunakan data sebelumnya yaitu pada kasus nilai produksi tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.
Sehingga untuk perhitungannya indeks harga tahun 2015 sama dengan 37.500.000 dikurangi dengan 29.750. Nah, hasilnya yaitu 1,2605. Apabila dipresentasikan yaitu 126,05%. Dari hasil perhitungan tersebut, berarti selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 itu terjadi kenaikan harga sebesar 26,05%. Nah, 26,05% itu dari mana? Yaitu 100% dikurangi 126,05%. Nah, hasilnya oleh karena itu terjadi kenaikan harga 26,05%. Pendapatan domestik regional bruto wilayah Surabaya. Total PDRB ADHB Surabaya tahun 2011 adalah 234.299,43 juta rupiah, dan di tahun 2012 naik menjadi 264.335.620,9 juta rupiah. Bila melihat PDRB Kota Surabaya atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usahanya, maka PDRB ADHK Surabaya menjadi bernilai 101.631.633,57 juta rupiah. Dalam susunan PRDB ADHK, penyusutan yang terjadi sebesar 8.105.718,54 juta rupiah di tahun 2011 dan 9.130.742,26 juta rupiah di tahun 2012. Pendapatan regional per kapita Surabaya atas dasar harga berlaku di tahun 2011 sebesar Rp71.415.660 dan di tahun 2012 menjadi Rp79.125.490. Sedangkan pendapatan regional Surabaya atas dasar harga konstan 2000 di tahun 2011 adalah sebesar Rp20.887.540 dan di tahun 2012 sebesar Rp30.542.050. Hold me close till I get up. Time